Sobat calon guru semuanya, ketika di instansi kita tidak membuka formasi atau mungkin juga di instansi kita tidak membuka formasi sesuai dengan ijazah yang kita miliki maupun juga dengan kerja kita setiap harinya itu sebagai apa. Nah, tentunya di sini kita harus memutuskan ya, yaitu minggu saja di sini teman-teman yang memiliki ijazah S1, kemudian kita memutuskan untuk menggunakan ijazah SMA saja, alias di sini dengan sistem downgrade teman-teman. Nah, tentunya kita kalau misalkan memutuskan untuk menggunakan ijazah yang lebih rendah, itu nanti kita akan bisa mendaftar formasi dan juga di sini nanti ada konsekuensi yang harus kita tanggung ya ketika lulus. Dan pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang bagaimanakah nasib honorer yang memutuskan downgrade, yaitu dan bagaimanakah perhitungan untung dan juga ruginya ketika nanti kita lulus seleksi P3K 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, ketika kita melakukan pendaftaran P3K 2024, yang dimaksud dengan portal pendaftaran itu adalah di bagian tab kedua, yaitu memilih jenis seleksi teman-teman. Yang mana di sini di bagian memilih jenis seleksi kita dipersilahkan, yaitu untuk memilih jenis seleksi yang akan kita lamar. Misalkan untuk guru honorer di sini kita memilihnya adalah formasi P3K guru, kemudian untuk yang P3K teknis misalkan saja untuk tenaga administrasi sekolah atau mungkin juga instansi lainnya, maka di sini kita itu melamarnya adalah P3K tenaga teknis. Kemudian juga ada yaitu P3K tenaga kesehatan. Misalkan saja kalau misalkan saya itu memilih formasi P3K guru, ternyata di instansi kita itu tidak membuka formasi. Ada keterangan yaitu mohon maaf instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih. Nah, tentunya di sini bagi teman-teman yang tidak ada formasinya, ada juga yang kita memutuskan untuk mengubahnya. Misalkan saja di instansi kita tidak membuka formasi sesuai dengan ijazah yang kita miliki, maka kita bisa jadi yaitu mengubah di bagian jenis seleksi dan juga memutuskan untuk mengubah penggunaan ijazah kita. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini misalkan saja ya, untuk kita mendaftar P3K teknis untuk yang nomenklatur pengadministrasi perkantoran, dan di sini kan saya itu kualifikasi pendidikan minimal itu adalah SLTA sederajat. Kemudian untuk penata layanan operasional ini adalah S1 sederajat atau D4, kemudian pengelola layanan operasional ini D3, sementara untuk operator layanan operasional ini adalah SLTA, dan juga untuk pengelola umum operasional ini adalah SD atau mungkin juga SMP sederajat teman-teman. Nah, selain kita memakai ijazah sesuai dengan formasi yang dibuka di instansi kita, maka di sini nanti untuk tugas dan juga jabatan yang kita akan laksanakan ketika sudah lulus dan diangkat menjadi P3K tentunya juga akan menyesuaikan teman-teman. Oke, di sini pertama-tama kita akan melakukan pembahasan terkait tentang downgrade dulu ya. Mungkin teman-teman akhir-akhir ini sering mendengar yaitu istilah yang dimaksud dengan downgrade. Nah, di sini kita gambarkan yaitu ada anak tangga ya. Ini adalah ada sebuah tangga. Misalkan di sini saya tuh memiliki ijazah S1. Di sini S1, kemudian dari sini adalah untuk misalkan ada D3 ya. D3, kemudian di sini ada D2, kemudian ada D1 mungkin. Mungkin di sini ada yang ijazah SMA. Yang dimaksud dengan downgrade itu adalah ketika di instansi saya itu tidak membuka formasi yang mempersyaratkan ijazah S1. Kemudian yang dibuka itu adalah yang mempersyaratkannya itu ijazah SMA. Nah, tentunya kalau misalkan saya itu ingin melamar P3K supaya bisa melamar P3K di tahun ini, maka saya nggak boleh menggunakan ijazah S1. Maka saya akan melamar yaitu pada jenjang jabatan dan juga untuk formasi yang mempersyaratkan ijazah SMA. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mendaftarnya formasi SMA, namun yang kita gunakan data S1, mungkin juga untuk berkas yang diupload ijazah S1, tentunya itu akan berakibat kita TMS. Dan berikutnya di sini kita bahas dulu yaitu pengertian dari pelamar downgrade itu kira-kira seperti apa. Nah, jadi yang dimaksud dengan pelamar downgrade itu adalah kita itu melamar pada formasi jabatan yang mempersyaratkan ijazah yang lebih rendah daripada yang kita miliki. Nah, misalkan saya itu adalah ijazahnya S1 ekonomi misalkan ya, saya punya gelar SE. Namun di instansi saya itu untuk P3K teknis tidak membuka formasi yang mempersyaratkan ijazah S1. Adanya adalah misalkan operasional misalkan ya.
layanan operasional. Yang mempersyaratkan itu adalah ijazah SMA. Nah, berarti di sini saya mendaftarnya itu menggunakan ijazah yang SMA ini ya. Jadi pengertian dari downgrade itu kira-kira adalah seperti itu. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang kemarin tahap 1, mungkin juga nanti akan ada 2. Ini adalah ketika formasi P3K itu nggak ada, itu ada beberapa BKPSDM yang mempersyaratkan, yaitu kalau misalkan formasi guru nggak ada, maka bisa melamar pada formasi teknis dengan menggunakan ijazah SMA. Mungkin teman-teman di daerahnya ada seperti itu. Mungkin kalian bisa berbagi pengalaman di kolom komentar ya. Nanti kita akan diskusi seperti biasanya. Nah, selanjutnya di sini untuk penyebab pelamar itu bisa downgrade itu rata-rata itu kalau misalkan menurut pengamatan saya, itulah yang pertama, instansi tidak membuka formasi sesuai dengan kualifikasi ijazah atau kualifikasi akademik yang saya miliki. Misalkan di sini saya punya ijazahnya itulah D3 misalkan. Saya punya ijazah D3, tapi di Pemda saya itu nggak buka formasi D3. Adanya lah formasi SMA, maka saya tuh harus downgrade, yaitu menggunakan ijazah SMA saja. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada yang di sini daripada tidak ikut seleksi ya. Jadi karena di instansi nggak buka formasi sesuai dengan kualifikasi akademik yang saya miliki, daripada saya nggak ikut seleksi, maka di sini saya memilih untuk melamar downgrade saja. Nah, ini siapa tahu bisa diangkat P3K baik itu penuh waktu maupun juga P3K paruh waktu. Mungkin juga teman-teman terbayang-bayang ya, yaitu isu penghapusan honorer. Kalau misalkan tidak mendaftar P3K, itu kan ada beberapa daerah yang mengumumkan dianggap tidak mau atau mengundurkan diri ya. Dan berikutnya di sini misalkan saja di sini saya itu adalah ternyata saya kan punya ijazah S1 ya. Namun ternyata di instansi saya untuk membuka formasinya itu di P3K teknis itu seluruhnya itu mempersyaratkannya itu misalkan pengadministrasi perkantoran, kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan itu adalah SMA atau SLA SLTA sederajat. Nah, jadi kan di sini kita harus menggunakan ijazah yang SMA teman-teman ya, meskipun kita punya ijazah S1. Nah, contohnya seperti ini. Dan berikutnya untuk di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya kita untuk melamar itu kan di sini nanti sudah ditentukan nih, yaitu untuk klasifikasi clerk maupun juga operator. Untuk nomenklaturnya di sini sudah dibagi, yaitu untuk nomenklatur di pengadministrasi perkantoran itu ijazahnya adalah SMA, penata layanan operasional adalah S1 atau D4. Nah, ketika daerah kita nggak buka yang di sini penata layanan operasional atau mungkin formasinya hanya sedikit, maka di sini teman-teman bisa memilih yang lain. Nah, seperti itu. Mungkin juga ada yang ijazahnya itu adalah SD maupun juga SMP. Dan nantinya ketika kita lulus ini kita akan melanjutkan, yaitu pengisian DRH, yaitu melakukan pemberkasan dengan menggunakan ijazah yang kita gunakan teman-teman. Dan berikutnya kira-kira bagaimanakah nasib honorer yang memutuskan untuk downgrade jika lulus nanti kira-kira seperti apa? Nah, misalkan saja di sini saya sebenarnya punya ijazah S1 tapi saya memutuskan untuk menggunakan ijazah SMA untuk mendaftar P3K tahun 2024 daripada saya itu tidak melakukan pendaftaran. Nah, berikutnya di sini saya memilih yaitu nomenklatur sesuai dengan ijazah yang dipersyaratkan dan juga sesuai dengan kemampuan dan juga pengalaman kerja yang mungkin saja saya miliki. Nah, berikutnya untuk teman-teman yang downgrade ini kan konsekuensi saat pendaftaran itu kan ada ya. Jadi konsekuensi ketika teman-teman pendaftaran saat meskipun di sini kita punya ijazah S1 namun melamarnya menggunakan ijazah SMA misalkan, maka di sini kita harus menyesuaikan persyaratan pendaftaran baik itu di bagian pengisian biodata. Kalau misalkan di biodata, kalau misalkan kita menggunakan ijazah S1 itu kan kita ada gelarnya ya. Kalau misalkan SMA kan nggak boleh ya untuk gelarnya. Kemudian di bagian pemilihan formasi kita sesuaikan, yaitu dengan formasi yang di SMA misalkan. Termasuk juga untuk data-data ijazah itu data-data yang di SMA. Kemudian untuk nama sekolah itu pun juga demikian. Kemudian untuk unggah dokumen itu juga sama. Unggah dokumennya yang kita upload adalah ijazah dan juga transkrip yang SMA. Kalau misalkan kita unggah yang S1 maka kita PMS ya. Kemudian ketika konsekuensinya ketika kita sudah lulus seleksi P3K, tentunya di sini nanti kita akan menempati jabatan dengan uraian tugas tersebut ya. Misalkan di sini saya itu mendaftar misalkan di sini adalah saya itu pekerjaan sehari-hari itu adalah sebagai seorang guru honorer. Saya mengajar di sebuah SMP misalkan. Nah, di SMP, namun di instansi saya itu tidak membuka formasi untuk ijazah tersebut, misalkan S1 bahasa Inggris atau mungkin apa gitu ya. Nah, kemudian di instansi saya itu membuka yaitu untuk pengadministrasi perkantoran.
Nah, kebetulan saya memiliki pengalaman kerja juga terkait tentang administrasi perkantoran yang ada di sekolah saya. Misalkan saya merangkap tugas ya, dan ada SK-nya dibuktikan dengan pengalaman kerja. Nah, kemudian saya memutuskan yaitu untuk di sini melamar menggunakan ijazah SMA. Maka ketika saya lulus, meskipun keseharian saya mengajar, ini saya nanti ketika lulus tuh akan menempati jabatan. Kita akan menempati jabatan sesuai dengan yang kita pilih ya. Jadi ini kita yaitu memilihnya sudah SMA, jadi kita sudah nggak ngajar nih. Kita sudah nggak ngajar. Jadi jabatan yang kita tempati nanti adalah jabatan seperti yang tertera yaitu pada SK. Yang kedua terkait tentang kesejahteraan. Nah, tentunya di sini untuk kesejahteraan itu juga akan menyesuaikan karena yang kita gunakan melamar adalah ijazah SMA, maka untuk golongannya dan juga jenjang jabatannya pun juga sama ya. Jadi bukan ahli pertama, teman-teman. Dan nanti kita akan bahas untuk gajinya berapa gitu ya. Berikutnya di sini konsekuensi ketiga, tentunya kita tidak bisa naik golongan ya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk P3K itu kan beda nih dengan PNS. Jadi P3K itu tidak bisa naik golongan, teman-teman. Meskipun kita sekarang ini misalkan diangkat P3K ya, itu ijazahnya SMA, kemudian ketika saya ingin penyusunan ijazah itu nggak bisa. Nah, kenapa? Karena untuk di pendaftaran P3K, untuk kita itu masuk di golongan berapa itu berdasarkan dari ijazah yang kita miliki. Misalkan saja untuk jabatan P3K guru misalkan, maka ketika saya melamar ini adalah dengan ijazah S1 atau mungkin juga D4. Kemudian yang saya lamar itu kan ahli pertama ya, ahli pertama. Nah, ketika lulus ini saya masuknya tuh di golongan 9. Begitu juga dengan teman-teman yang memiliki ijazah S2, S3, ini nanti akan menyesuaikan. Begitu juga dengan ijazah SMA, itu pun juga akan menyesuaikan. Dan di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk P3K di sini adalah salah satu hal yang membedakan dari PNS itu adalah kalau misalkan PNS itu memiliki pangkat dan juga jabatan ya, dari aja jenjang karirnya. Namun kalau misalkan P3K itu tidak memiliki status pangkat ya. Jadi kalau misalkan kita diangkat itu adalah ahli pertama, maka selamanya sampai pensiun ya kita tetap ahli pertama. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini untuk penggajian itu kan berdasarkan dari golongan nih. Kalau misalkan teman-teman menggunakan ijazah SD, ketika diangkat P3K masuk di golongan 1. Golongan 1 di sini ya. Golongan 1 itu gajinya Rp1.938.500. Kalau misalkan teman menggunakan di sini adalah ijazahnya itu SLTA, maka di sini teman-teman nanti akan diangkat di golongan 5. Nah, ini ijazah SMA golongan 5, berarti teman-teman nanti untuk gajinya itu adalah ada Rp2.511.500. Nah, beda dengan yang teman-teman menggunakan ijazah S1 ya. S1 itu adalah masuknya di golongan 9. Ini adalah gaji kita nanti Rp3.203.600. Inilah untuk gaji pokok ya. Jadi seperti itu terkait tentang penggajian. Jadi konsekuensi berikutnya adalah terkait tentang kesejahteraan. Begitu juga teman-teman yang mungkin awalnya honorernya menjadi P3K guru, kemudian berharap untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi karena kita statusnya di jabatan itu dengan ijazah SMA itu bukan guru, maka teman-teman juga tidak bisa nih untuk mendapatkan pembayaran tunjangan sertifikasi guru. Nah, ini jadi kira-kira seperti itu, dan di sini nanti tidak ada istilah untuk teman-teman P3K itu naik jabatan ya. Awalnya di golongan 5, kemudian naik jabatan di golongan 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, itu nggak bisa. Adanya itu hanya di kenaikan gaji berkala saja. Jadi setiap 2 tahun ini kita mendapatkan kenaikan gaji berkala nih. Nah, ini misalkan saja guru P3K guru setelah 2 tahun nanti gajinya naik menjadi Rp3.304.400. Begitu juga dengan yang untuk di golongan-golongan lainnya, teman-teman. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Dan di sini adalah kalau misalkan kita sudah mendaftar dan diangkat di golongan 5, maka kita nggak bisa nih untuk nanti maju ke naik tingkat ke golongan 6, golongan 7 atau mungkin golongan 9. Penyetaraan ijazah itu belum ada aturannya. Oke, kira-kira seperti itu, teman-teman. Semoga bermanfaat. Siapa nih di antara kalian yang memutuskan untuk downgrade dan juga untuk alasannya apa? Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Nanti kita diskusi seperti biasanya ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.